Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, sukses luar biasa. Pak Agus berharap semoga kamu semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anakku semua, pada kesempatan yang baik ini, Pak Agus akan memberikan materi, yaitu menghargai pendapat orang lain. Gimana anakku semua? Apa kamu semua sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Anakku semua, tujuan daripada layanan ini adalah yang pertama, supaya kamu semua memahami pengertian daripada menghargai orang lain. Dan yang kedua, supaya kamu semua memahami manfaat daripada menghargai orang lain. Kemudian tujuan berikutnya adalah supaya kamu bisa mengambil makna dari beberapa contoh pengalaman kegiatan di sekitar kamu. Dan yang terakhir, supaya kamu semua mampu mengidentifikasi nilai-nilai karakter daripada beberapa individu dalam beberapa kegiatan. Antara lain dalam kegiatan misalnya bimbingan kelompok, kemudian kerja bakti, dan pada waktu ekstrakurikuler, dan lain-lain. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama adalah pengertian daripada menghargai orang lain. Anak-anakku semua, dalam kehidupan sehari-hari, kita ini sebenarnya senantiasa ingin dihargai oleh orang lain. Begitu kan? Nah, menghargai orang lain itu pada dasarnya adalah kita memberi, kemudian menentukan, juga kita menilai, juga kita memandang penting dan mengapresiasi orang lain, yaitu hasil karyanya yang mana yang punya nilai manfaat untuk orang lain. Itulah pengertian daripada menghargai orang lain. Kemudian beberapa sikap menghargai orang lain itu apa saja? Ya, sikap-sikap menghargai orang lain antara lain pertama, kita harus mau menerima padanya orang lain tersebut. Kemudian kita memahami jalan pikiran dan perasaan orang lain tersebut. Kemudian kita merespon dengan tulus dan jujur. Kemudian yang terakhir, yaitu kita memberikan masukan jika diminta oleh orang tersebut. Kemudian manfaat menghargai orang lain. Menghargai orang lain jelas banyak sekali manfaatnya. Antara lain pertama, hati kita menjadi tenang. Kalau kita selalu menghargai orang lain akan senang pada kita. Kita nggak punya lawan, kita nggak punya musuh, kita nggak punya orang-orang yang tidak senang pada kita, sehingga dimanapun kita berada, hati kita menjadi tenang. Dan jelas, kalau kita menghargai orang lain secara otomatis, maka hubungan atau relasi kita menjadi lebih baik. Kemudian kalau kita menghargai orang lain, pasti akan mampu meredam konflik. Jadi konflik-konflik yang seharusnya muncul karena kita selalu menghargai orang lain, konflik tersebut tidak akan muncul atau terhindarkan. Kemudian kalau kita menghargai orang lain secara otomatis, kita juga akan menghormati pendapat orang lain. Dan juga kalau kita menghormati orang lain, maka kita akan sama-sama memandang diri kita sebagai pribadi-pribadi yang berharga. Itulah kemudian juga kita akan sungguh-sungguh menghargai kehadiran atau keberadaan mereka di sekitar kita. Dengan menghargai orang lain, secara otomatis juga hubungan pribadi kita akan semakin akrab. Itu jelas sekali. Kemudian juga kita akan belajar memahami dan menghargai keunikan daripada individu. Karena kita tahu bahwa manusia pada dasarnya adalah individual differences. Artinya apa? Antara satu individu dengan yang lain itu berbeda-beda. Itulah uniknya kita sebagai manusia. Dan mendorong orang lain untuk mampu membuka diri. Nah, dengan kata kita menghargai orang lain, orang yang introvert, orang yang tertutup, dengan penghargaan yang kita berikan, insya Allah mereka mau membuka diri, membuka cakrawala, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah memampukan individu untuk melihat suatu hal yang sebenarnya berbeda sudut pandang. Jadi kalau kita punya sudut pandang berbeda, tapi dengan kita menghargai orang lain, insya Allah itu akan
terjadi kesamaan pandang kita pada orang lain tersebut. Kita lanjutkan aku semua, beberapa pengalaman bermakna. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan beberapa pengalaman bermakna sehubungan dengan menghargai orang lain. Yaitu ada beberapa contoh pengalaman sehubungan dengan menghargai orang lain. Misalnya pertama adalah kegiatan keagamaan. Kita ambil contoh aja, misalnya pada waktu kegiatan Idul Adha. Di situ ada kepanitiaan. Nah, pada waktu pembentukan kepanitiaan, misalnya ada seorang teman atau rekan atau panitia yang lain memberikan usulan-usulan, nah kita harus mau mendengarkan dengan baik. Kita tidak istilahnya selalu minta pendapat kita dipakai terus dan seterusnya semacam itu. Kemudian kegiatan di sekolah atau di kelas, misalnya pada waktu kegiatan kerja bakti. Nah, kita sebagai seorang siswa pada waktu kegiatan kerja bakti, kita harus menghargai apa-apa yang disampaikan oleh ketua kelas. Misalnya ketua kelas menyuruh kita membawa ini, bawa itu, nah tolong itu dikerjakan. Itu adalah salah satu bentuk penghargaan kita pada orang lain. Dan kegiatan di masyarakat, nah misalnya pada waktu 17-an ada kegiatan lomba antar RT. Nah, keputusan apapun yang diberikan oleh katakanlah panitia lomba, kita harus menghormati. Jadi kita tidak harus istilahnya merasa tidak cocok sehingga kita protes, sehingga itulah yang nggak baik. Kemudian ada beberapa contoh pengalaman yang ada maknanya, yaitu kegiatan di tempat umum, misalnya di pasar. Nah, misalnya kalau kita di pasar, kita dengan patuh katakanlah harus mengikuti apa-apa yang disampaikan pada kita oleh misalnya tukang parkir misalnya. Nah, walaupun tukang parkir mungkin secara sosial ekonomi kita di atasnya, tapi kita harus menghargai, menghormati mereka. Kemudian di terminal. Nah, kita sering pada waktu kita masuk terminal ada katakanlah kondektur atau katakanlah kernet yang menarik-narik kita untuk mengajak ke busnya dan seterusnya. Nah, kita harusnya memberikan alasan yang pas, juga menolak cara sopan, tapi jangan mentang-mentang kita katakanlah mungkin lebih dari mereka, kita berkata kasar dan seterusnya. Nah, itulah salah satu contohnya. Anak-anakku semua, ini ada beberapa hal yang mana dalam kegiatan-kegiatan tertentu kita akan mampu mengidentifikasi karakter daripada orang-orang di sekitar kita dari berbagai kegiatan. Misalnya di sini, ini beberapa contoh karakter individu dalam kegiatan sehubungan dengan menghargai orang lain. Misalnya pada waktu bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok kelihatan sekali. Kita akan bisa menilai apakah seseorang itu orang yang katakanlah egois, orang yang mau menang sendiri, orang yang ingin selalu mendikte, atau mungkin orang yang sangat-sangat bisa menghargai orang lain. Nah, di sini bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita misalnya menjadi seorang pendengar yang baik. Kalau teman kita ngomong, kita menjadi pendengar yang baik dan seterusnya. Itu salah satu bentuk kita menghargai orang lain. Kemudian pada waktu kerja bakti bersih-bersih kelas, itu kelihatan sekali beberapa karakter pada teman-teman kita, dari teman-teman kamu semuanya. Mungkin ada anak yang malas, anak yang aktif, anak yang hanya mencari muka, ada anak yang patuh taat apa-apa yang disampaikan oleh ketua kelas atau mungkin wali kelas. Itulah yang baik, artinya karakter yang menghargai, menghormati orang lain. Jadi apa yang disampaikan ketua kelas dia lakukan dengan baik. Misalnya sehubungan dengan kerja bakti, kamu harus bawa ini, bawa itu, dia lakukan dengan baik. Itulah salah satu bentuk nyata daripada menghargai atau menghormati orang lain. Kemudian pada waktu kegiatan BHPI, ini jelas sekali. Waktu kegiatan BHPI, peringatan Hari Raya Islam katakanlah. Itu juga pada waktu kegiatan BHPI akan kelihatan sekali bagaimana anak dalam melakukan suatu kegiatan, karakternya juga akan muncul di sana. Ada yang ogah-ogahan, ada yang malas, ada yang ini dan itu dan seterusnya. Karakter yang baik adalah mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh wali kelas atau ketua kelas. Misalnya dia kebagian membawa, misalnya ini kegiatan Idul Adha,
anak itu disuruh membawa pisau atau suruh membawa katakanlah telenan, nah, dia lakukan dengan baik. Itulah salah satu bentuk nyata bahwa dia menghargai, menghormati orang lain. Dan pada waktu kegiatan ekstrakurikuler, itu jelas sekali anak-anakku semua. Pada waktu kegiatan ekstrakurikuler akan kelihatan sekali bagaimana karakter-karakter pada teman-teman kamu. Kita ambil contoh, yaitu misalnya ekstrakurikuler karate. Seorang anak yang baik, walaupun katakanlah misalnya dia sudah kelas 9, kemudian pelatihnya suatu kebetulan anak kelas 7, karena kelas 7 mempunyai tingkatan lebih tinggi. Nah, anak yang baik adalah dia tidak akan meremehkan, dia juga tidak akan acuh dan seterusnya pada pelatih yang relatif di bawah kelasnya, yaitu dari kelas 7 tersebut. Tapi yang baik adalah dia menghargai, menghormati, yaitu apa? Dengan tulus ikhlas dia melakukan apa-apa yang diinstruksikan oleh pelatih walaupun dia adik kelasnya. Itu beberapa contoh karakter-karakter yang muncul pada waktu kegiatan di sekitar kita. Kita lanjutkan adalah ini yang terakhir adalah tugas. Anak-anakku semua, saya kira materi yang saya sampaikan cukup ya. Harapan saya kamu semua, harapan Pak Kus, kamu semuanya paham, kamu semua mengerti dan bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari, sehingga sekali lagi kamu jadi manusia yang baik, manusia yang bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain. Karena ada pepatah, kalau kamu ingin dihargai orang lain, kalau kamu ingin dihormati orang lain, kamu belajarlah dulu menghargai dan menghormati orang lain dulu. Itulah anakku semua. Ini ada tugas yang perlu kamu kerjakan. Yang pertama, silahkan kamu browsing di internet atau mungkin membaca dari buku atau sumber lain tentang artikel-artikel lain tentang menghargai orang lain. Kemudian kamu buat resume secara singkat dan jelas. Itu adalah tugas yang pertama. Kemudian coba kamu buat contoh karakter menghargai orang lain pada kegiatan-kegiatan, yaitu pertama kegiatan keagamaan, kedua kegiatan di sekolah lainnya. Ya, kemudian tolong hasil tugas dikirimkan ke Telegram BK kelas kamu masing-masing. Dengan anakku semua, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.